kita datang kepada Tuhan bersyukur dan berterima kasih. Tuhan itu baik, amin. Hari ini kita ada di tempat ini ingin memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah live streaming Gereja Sidang Jemaat Allah GSC Ebenezer Securai. Bila setiap kita diberi kekuatan, semangat dan sukacita untuk menjalani hari-hari bersama-sama dengan Tuhan. Bila kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan angkat satu pujian kita kepada Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan hati kita kepada Tuhan. Katakan, kekuatan di hidupku hanya kudapat di dalam Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa, Engkau sanggup akan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang ajaib. Kau sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau kekuatan kami. Katakan kepada Tuhan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus.
percaya kami akan bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Biarlah Engkau senang dengan ibadah kami pada pagi hari dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan memuji memuliakan Tuhan pagi hari ini. Saudara bersukacita, amin. Tetap bersemangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun bumi gonjang ganjing, tetap terus percaya dan beriman kepada Tuhan bahwa setiap anak-anak Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Katakan tiada berkesudahan. Tuhan Yesus itu baik bagi kita dan Dia sungguh sangat baik. Sebabnya kita bersuka di dalam Tuhan. Katakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan. Dia mengasihi kita, kasihnya seperti sungai, kasihnya tak terus mengalir dalam hidup kita dalam segala keadaannya. Sungguh Dia luar biasa. Katakan kasihnya seperti sungai dalam hidup kita, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih Yesus seperti sungai. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh ditabur di tanah yang baik bagi setiap hati kita, sehingga hati kita menjadi siap untuk mendengarkan kebenaran malam pada pagi hari ini. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada setiap kami, kepada setiap pendengar yang mendengarkan firman-Mu diberitakan ya Allah. Luapi hati, pikiran dan pendengaran kami seluruhnya. Kami fokuskan kepada firman-Mu. Beri kami roh hikmat dan pengertian untuk bisa memahaminya. Berikan kami kekuatan-Mu, kuasa-Mu untuk dapat melakukannya. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai 25. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia membangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya? Katakan amin. Katakan amin. Di tengah-tengah keberadaan yang serba tidak menentu, di tengah-tengah badai dan gelombang danau yang bergelora, di tengah-tengah persoalan dan kehidupan yang terguncang oleh karena banyaknya problema hidup, tentu saya dan saudara ingin tetap kokoh. Amin. Ingin tetap berdiri teguh di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi tidak datang dengan sendirinya hal itu, saudara. Saya memberi tema firman Tuhan bagi kita pagi ini. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Semua kita memiliki badai dalam kehidupan ini. Badai yang merupakan persoalan yang datang. Badai yang bentuknya sakit penyakit. Badai yang bentuknya masalah ekonomi. Badai yang bentuknya masalah rumah tangga yang tidak akur. Tapi bagaimana supaya badai bisa berlalu dari kehidupan kita? Belajar dari murid-murid Yesus yang menghadapi badai bersama dengan Yesus. Kita mau renungkan bersama-sama, berbicara masalah badai. Yang pertama, badai bisa datang tiba-tiba, kapan saja, di mana saja, saat bagaimana saja dia bisa datang. Amin. Badai pasti sangat-sangat bisa membuat hati kita guncang. Yang kedua, badai bisa membuat kita takut.
membuat kita khawatir, membuat kita risau dalam hidup ini. Yang ketiga, badai bisa saja semakin besar, semakin dahsyat, semakin luar biasa, tapi badai pun bisa juga reda. Amin. Badai bisa reda, badai bisa berlalu, badai bisa berhenti. Tapi apa dengan sendirinya? Apa secara otomatis kalau kita sudah anak Tuhan badai langsung cepat berlalu? Sekarang ini badai yang kita hadapi, badai yang dunia hadapi adalah COVID-19, virus corona. Bagaimana ini bisa berlalu? Bagaimana kita kuat menghadapinya? Ini penting, saudara. Belajar dari pengalaman murid-murid Tuhan Yesus di tengah-tengah badai yang menerpa mereka di tengah-tengah danau. Saya ingin memberikan 3 tips dari firman Tuhan ini. Secara singkat saja saya mau sampaikan. Yang pertama, belajar dari murid-murid Tuhan Yesus ini yang badai yang mereka hadapi bisa berlalu. Yang pertama, kita harus cepat-cepat datang kepada Yesus dalam doa dan permohonan kita. Amin. Ketika murid-murid diterpa badai yang kencang, angin membawa masuk air ke dalam perahu murid-murid. Ketika murid-murid sudah tidak sanggup menghadapi, tidak ada lagi solusi untuk menghentikan badai itu, mereka datang kepada Yesus. Mereka membangunkan Yesus, mereka berseru kepada Yesus pada saat badai itu datang, sehingga Yesus meresponi mereka. Langkah yang kedua, jangan hanya datang kepada Yesus, jangan hanya berseru kepada Yesus, jangan hanya berdoa kepada Yesus. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah saya dan saudara harus percaya akan kuasa Yesus yang luar biasa, yang sanggup mengatasi dan menyelesaikan semua badai di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita datang kepada orang kaya, kita nggak percayai dia sanggup menolong kita, bahkan kita ragukan dia nggak akan tolong kita. Sama kepada Yesus, apalagi perlu iman yang kokoh, perlu iman yang teguh, perlu iman yang besar, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang perlu kita pegang adalah miliki keyakinan bahwa Yesus sangat mengerti, bahwa Yesus sangat peduli kepada kita, apalagi di tengah-tengah badai hidup. Amin. Allah gak pernah menghendaki murid-muridnya diterpa masalah, diterpa badai, diterpa persoalan, diterpa kekurangan. Tetapi kadang Yesus izinkan untuk mendekatkan dia kepada murid-muridnya, supaya muridnya datang, supaya muridnya percaya, supaya muridnya yakin bahwa Yesus sangat peduli kepada kehidupan murid-muridnya, pun kepada kita. Yakinilah bahwa COVID-19 ini, virus corona ini akan berlalu dari dunia ini, akan berlalu dari Indonesia, akan berlalu dari Sumatera Utara, akan berlalu dari Kabupaten Langkat, akan berlalu dari desa Sejurai Utara ini. Amin, saudaraku. Yesus sangat peduli, Yesus sangat mengerti kehidupan murid-muridnya, dan Yesus sangat peduli, Yesus sangat mengerti kehidupan saya dan saudara. Datanglah kepada Yesus, percayai Yesus akan kemahakuasaannya
dan yakini Yesus sangat mengerti dan Yesus sangat peduli kepada setiap kita. Kita mau datang kepada Dia, Dia akan merespon kita. Kita responi firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Engkau berbicara kepada kami melalui pengalaman murid-murid-Mu, di mana mereka diterpa badai di tengah danau. Tetapi ketika mereka mau datang kepadamu, ketika mereka mau berseru kepadamu, mempercayai-Mu dan meyakini Engkau peduli akan kehidupan mereka, Engkau bertindak dan selamatlah murid-murid-Mu tersebut ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami yakin semua persoalan, semua badai, semua masalah yang kami hadapi, yang pendengar hadapi, Yesus sangat mengerti, Yesus sangat peduli, dan Yesus akan menjawab persoalan kami dan memberi jalan keluar, dan kami akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di loh hati kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan setia, dan kami akan mengecap buahnya karena kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terpuji Engkau, dimuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Haleluya, amin, amin. Shalom.